saya punya pertanyaan. Apa rasanya dapat rezeki nomplok? Beli barang 2 juta rupiah, sekarang nilainya sempat menyentuh 1 miliar rupiah. Nah, mendadak jadi orang kaya bukan? Bisa-bisa iya gitu ya. Saya sedang menggambarkan penambang uang kripto yang bersabar sampai akhirnya cuan besar. 14 April lalu harga Bitcoin melejit dan bikin ngelus dada. 1 miliar bos, siapa yang nggak ngiler? Ini yang bikin heboh. Nggak hanya Bitcoin, tetapi ada aset kripto lainnya yang juga mendadak naik pamor, yaitu Dogecoin. Gara-garanya yang punya Tesla yaitu Elon Musk ngompor-ngomporin Doge menggonggong di bulan katanya. Apa spesialnya aset kripto ini sih? Sebelum saya jelaskan apa itu, lihat dulu harga-harga fantastis. Kalau Anda beli 1 Bitcoin tahun 2013, satu koinnya bernilai 1,9 juta saja. Ingat, juta. Awal munculnya banyak yang skeptis. Siapa sangka tahun ini adalah tahunnya duit kripto. 14 April harga Bitcoin hampir menembus 1 miliar rupiah per koin atau BTC, tepatnya 949 juta rupiah. Kapitalisasi marketnya di dunia juga mengembung subur sampai 1,5 triliun dolar Amerika Serikat. Tetapi dalam hitungan hari, nilai aset Bitcoin anjlok ke 769 juta rupiah. Ini angka yang saya tengok tadi pagi. Ingat, pasar duit kripto ini bergerak 24 jam. Jadi, aset kripto adalah uang digital yang terdiri dari sandi-sandi keamanan. Fisiknya tidak ada karena memang murni digital. Transaksi dengan mata uang digital berlangsung dari pengirim ke penerima atau peer-to-peer. Tetapi semua transaksi yang dilakukan tetap dicatat dan dipantau dalam sistem jaringan aset kripto. Berbeda dengan saham yang punya perusahaan fisik, yaitu kita bisa cek fundamentalnya, prospek bisnisnya, sampai valuasi. Inilah yang sering membuat orang bingung. Kenapa Bitcoin atau Dogecoin bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba anjlok? Karena harganya terbentuk berdasarkan permintaan dan ketersediaan. Ini line chart yang kami ambil tadi pagi saudara, Senin pukul 10.09 waktu Indonesia Barat. 1 BTC dihargai 52.126 dolar. Kemudian di jam yang sama hari Selasa, ini harganya 53.818. Ada selisih 1.692 dolar atau dalam sehari harganya beda 24,5 juta rupiah. Angka yang mustahil terjadi pada sebuah saham. Ini cerita manisnya. Grafis sebelumnya menggambarkan saudara, harga Bitcoin juga anjlok ratusan juta rupiah hanya dalam waktu tak sampai 2 pekan. Beli 900 juta, tiba-tiba sekarang 700-an. Boncos abis gitu. Kesimpulannya, silahkan demam kripto selagi finansial mampu dan itu uang bebas, sikat aja. Tetapi jangan sampai mabuk kebayang karena risikonya tak main-main saudara. Panas dingin, ternak duit kripto. Perlindungan investor ada di mana? Bisnis stock tak pernah setengah-setengah menjadi rujukan pembuat kebijakan dunia usaha sampai penentu kesejahteraan individu. Saya, My Sister Tarikan. Selamat malam saudara, ini hari Selasa, kita kembali lagi bertemu di Business Talk dan pada malam hari ini kita akan berbincang soal kripto yang lagi ngehits. Saya akan sapa Sidarta Utama, Kepala Bapepti. Selamat malam Pak. Oke, nanti saya akan sapa. Oke, sehat ya Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian malam hari ini kita juga akan berbincang dengan Oscar Darmawan, CEO Indodax. Halo Pak Oscar. Halo, selamat malam. Sehat-sehat selalu. Dan nanti kita akan undang juga seorang investor yang sudah makan pedih manisnya berinvestasi di aset kripto dan tentu saja ada pandangan redaksional dengan wartawan senior Kompas TV, Cipta Wahyana. Saya ke Pak Sidarta dulu. Pak, ini perdagangan cryptocurrency lagi ngehits gitu ya, dan lagi naik daun lah di kalangan investor, terutama anak muda gitu. Nah, bagaimana pantauan transaksi oleh Bapepti? Baik, terima kasih. Jadi Bapepti menerima laporan transaksi aset kripto setiap hari dari 13 pedagang yang memperoleh tanda daftar dari Bapepti. Hingga bulan Maret tahun 2021, pelanggan aset kripto yang aktif bertransaksi di pedagang aset kripto berjumlah sekitar 4,45 juta pelanggan. Dan nilai transaksinya dari bulan Januari hingga akhir Maret, jadi 3 bulan itu mencapai 126 triliun rupiah.
Jika dibandingkan dengan bulan Februari, jadi selama 2 bulan pertama, itu total nilai transaksinya adalah 73 triliun rupiah. Dengan demikian, transaksi pada bulan Maret itu adalah 53 triliun rupiah, meningkat ya dibandingkan dengan rata-rata 2 bulan pertama tahun 2021 yang mencapai 36,5 triliun. Nah, peningkatan pada bulan Maret ini bisa jadi juga disebabkan karena harga Bitcoin juga meningkat ya pada periode tersebut. Dan memang pergerakannya ini pergerakan transaksi ini sangat dipengaruhi oleh harga aset kripto, khususnya Bitcoin, yang memang tadi seperti telah disampaikan mengalami kenaikan nilai yang cukup signifikan. Tapi memang pada bulan April ini kan sempat turun ya dari 940-an juta hingga mencapai 793 juta hari ini. Jadi nanti kita bisa lihat bagaimana dampaknya terhadap transaksi aset kripto pada bulan Mei nanti. Demikian. Ya, artinya memang ini animonya sangat tinggi ya berinvestasi di kripto karena peningkatan transaksi tadi. Saya begitu ke Pak Oskar. Pak Oskar, ini sebagai platform jual beli aset kripto, bagaimana Indodax melihat animo perdagangan aset kripto di Indonesia? Dan sejak kapan kira-kira euforia transaksi jual beli aset kripto di Indonesia ini sudah mulai terlihat ramai? Ya, kalau kita lihat dari sejarah perusahaan kita yang sudah berjalan selama 7 tahun di Indonesia ini, kita bisa melihat pertama kali terjadi euforia perdagangan kripto itu terjadi di tahun 2016-2017. Jadi itu pertama kalinya perusahaan kita mencapai jumlah member 1 juta member di Indonesia. Ya, dari sejak tahun 2016-2017 itu kemudian perdagangan di kita terus bertumbuh hingga sekarang di tahun 2021 kita sudah mencapai perdagangan jumlah membernya 3,1 juta member. 3,1 juta member? Betul, ya. Dan Anda memperkirakan ini akan terus tumbuh, melihat kita lihat sekarang itu semakin banyak jenis kripto yang muncul. Kalau kita lihat dari jumlah member kita saat ini kan kurang dari 2% jumlah penduduk yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau menurut saya pasar kripto di Indonesia ini masih sangat luas ya. Dan kita bahkan belum mencapai 10% dari jumlah member, jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Ya, kalau kita bandingkan seperti di Korea Selatan, bahkan dikatakan 1 dari 5 orang di Korea Selatan itu mempunyai kripto, ya, mereka punya akses ke kripto. Jadi masih sangat jauh target yang kita kejar. Kita berharap dari kripto ini kita bisa membantu mengangkat kesejahteraan para penduduk Indonesia dan kita bisa mendorong proses inovasi di bidang blockchain juga. Dan sejauh ini siapa saja investornya paling banyak milenial ya, kalau saya tidak salah? Kalau kita lihat dari demografik yang ada di member kita, kurang lebih sekitar berumur 18 tahun hingga 25 tahun. Oke, baik. Saya ke Pak Sidarta. Berdasarkan tadi apa yang diceritakan oleh Pak Oskar, ini animo masih tinggi dan diperkirakan akan terus tumbuh. Nah, ngomong-ngomong soal peningkatan orang yang semakin tertarik mengoleksi aset kripto, bagaimana dengan rencana didirikannya bursa yang kemarin disebutkan sebenarnya di bulan Maret gitu ya? Apakah nanti ini sama dengan bursa seperti komunitas perdagangan lainnya begitu? Ya. Jadi di sini kami Bapepti akan menyelenggarakan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka ya, yaitu yang dilaksanakan oleh pedagang, di mana di sini pedagang ini akan turut serta dengan kelembagaan yang lain, yaitu bursa berjangka, kemudian lembaga clearing dan juga tempat penyimpanan aset kripto. Jadi perbedaannya regulasi Bapepti dengan yang saat ini berlangsung adalah dengan adanya regulasi dari Bapepti, maka pedagang aset kripto ini tidak akan berjalan sendiri ya, tetapi juga dengan diikuti dengan adanya lembaga-lembaga yang lain. Ya, jadi seperti bursa berjangka, perannya di sini adalah untuk mengawasi ya secara umum, untuk memastikan kewajaran transaksi yang berjalan di pedagang. Kemudian juga ada lembaga clearing yang perannya adalah untuk memastikan bahwa transaksi ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kemudian untuk aset kripto yang dititipkan di pedagang, ini juga sebagian akan ditempatkan di custodian. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa dengan ekosistem ini itu akan terdapat check and balance ya, untuk memastikan bahwa aset kripto ini berjalan dengan baik gitu ya. Nah saat ini untuk bursanya sendiri masih dalam persiapan ya, jadi masih dalam persiapan karena memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan untuk itu kami terus melakukan telaah ya, melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan untuk memastikan bahwa
persyaratan tersebut dapat dipenuhi. Sejauh mana Pak persiapannya mungkin bisa dirinci dan kapan targetnya? Kalau dulu kan sempat dikatakan di bulan Maret ya, tetapi sekarang udah April belum juga ada bursanya, tapi mungkin bisa diceritakan persiapannya itu seperti apa, sampai mana, berapa persen, dan kapan lah itu yang paling dinanti. Itu banyak banget yang WhatsApp saya nanya Pak, mereka nanya ini gimana sih untuk yang baru-baru ya, apakah bursanya bisa segera diluncurkan gitu untuk keamanan investor? Iya, jadi kami saat ini masih dalam proses verifikasi terhadap dokumen persyaratan diajukan oleh pihak bursa kepada Bapepti. Masih ada beberapa persyaratan yang masih harus dipenuhi atau dilengkapi oleh calon bursa pasar aset fisik, aset kripto ya. Namun ini memang bisa dikatakan sudah lebih dari, ya cukup tinggi ya, tingkat penyelesaiannya mungkin sudah sekitar 80-90%. Mudah-mudahan tidak lama lagi ini bisa kemudian ada persetujuan ya terhadap bursa pasar fisik aset kripto. Semester 1 ini? Diharapkannya sih semester kedua ya mulai berjalan, karena di sini kalau misalnya syaratnya berlaku bukan hanya untuk bursa ya, tetapi juga kepada para pedagang, kepada lembaga clearing ya, tempat penyimpanan. Jadi perlu dipastikan bahwa keempat lembaga ini semuanya sudah siap ya, jadi tidak cukup saja, karena untuk pedagang pun juga harus ada syarat-syarat tambahan gitu yang harus dipenuhi. Nah ini semuanya perlu kita pastikan gitu. Makanya kemungkinan sih baru kami harapkan sih tahun ini ya, tapi kemungkinan besar baru semester kedua. Oke, apakah ini ada kaitannya juga dengan jumlah modal yang dimiliki oleh para pedagang kripto? Jangan kemana-mana saudara, kami masih akan segera kembali. Ya Bitcoin lumayan penasaran sih, karena kan sekarang lagi meningkat ya. Ini penasaran sih saya kalau lihat dari berita-berita itu hasilnya lumayan menjanjikan. risiko ya paling uangnya hilang ya, karena volatilitas nilainya. Jadi secara umum sih hanya itu aja. Itu kan resikonya jadi sama seperti judi ya. Kalau menurut saya itu kayak fluktuatif sih Mbak, hasil yang didapat juga. Nah itu agak susah ya, karena OJK kan bukan cover. Nah kalau untuk cryptocurrency Bitcoin ini saya masih belum yakin tuh untuk pelaporan kita yang legal di mana, saya masih belum tahu. Ya, Anda kembali menyaksikan Business Talk, saudara. Sekarang nanti akan bertambah narasumber kita pada malam hari ini. Ada Giri Ihsan Aradana, investor dari aset kripto. Halo Mas Giri. Halo, selamat malam. Selamat malam, selamat bergabung. Semuanya. Nanti kami tanya-tanya ya, bagaimana pengalaman asam manisnya berinvestasi di aset kripto. Saya ke Pak Sidarta dulu. Pak, ini sebenarnya bagaimana transaksi yang berjalan selama ini? Itu ada di market mana gitu? Apakah memang para pedagang juga bisa bertindak sebagai penyelenggara bursa misalnya? Jadi saat ini dan juga nanti ke depan transaksi jual beli aset kripto dilaksanakan di pedagang ya. Jadi tidak ada perubahan. Jadi kalau Anda atau siapapun mau melaksanakan pembelian aset kripto ya harus ke pedagang. Tapi pastikan perginya ke pedagang yang memang sudah memperoleh tanda pendaftaran dari Bapepti ya. Jadi saat ini ada 13 pedagang yang sudah memperoleh tanda daftar. Ya, jadi jangan melakukan jual beli aset kripto di luar dari ke-13 pedagang tersebut. Jadi ada perbedaan dengan yang saat ini berlangsung. Cuman bedanya seperti yang tadi saya sampaikan, di belakangnya ini, di belakang pedagang ini ada 3 lembaga lain yang juga berperan serta dalam memastikan bahwa memang transaksi yang dilaksanakan ini aman bagi para investor di aset kripto. Oke, baik. Ya. Kalau Pak Oscar, lantas apakah sistemnya standar atau bagaimana menjaga fairness bid over-nya? Ya, jadi kalau di setiap pedagang kripto aset itu kita mempunyai suatu software matching engine ya. Matching engine yang mempertemukan pembeli dan penjual. Jadi setiap
pembeli maupun penjual aset kripto itu mereka bisa menentukan harga masing-masing kalau mau memperdagangkan aset kripto. Nah, pada saat terjadi kesepakatan, kemudian baru transaksi terjadi antara pembeli dan penjual. Nanti dengan adanya sistem pelaporan kepada bursa berjangka aset kripto yang sedang dibentuk ini, kita percaya kalau ke depannya standarisasi akan makin dibuat, reportingnya akan dibuat lebih rapi, sehingga asas pelindungan terhadap konsumen juga akan makin meningkat. Ya, saya percaya itu tujuan daripada regulator mengatur perdagangan aset kripto. Oke, berarti Anda juga menunggu bursa kapan ada gitu ya? Kalau dari kita, bisnis kita berjalan seperti biasa sekarang. Ya. Cuma begitu adanya bursa aset kripto berjangka, kita akan lebih mensupport lagi. Karena kita percaya itu sejalan dengan visi dari Indodax untuk menjadi tempat perdagangan aset kripto yang terpercaya di Indonesia. Dan dengan mengikuti pemerintah, kita berharap kita bisa lebih semakin trader kita lebih nyaman untuk bertransaksi di Indodax. Oke, baik. Kalau gitu kita mau nanya ke investornya di aset kripto, salah satu perwakilan dari sejumlah kaum milenial ke Mas Giri. Mas Giri, udah lama jadi investor di kripto gitu ya. Kalau sekarang udah rame banget yang main, ini artinya Mas Giri lebih banyak nyerok atau nyangkutnya? Lebih banyak nyerok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, tapi memang karena saya sudah dari 2016 dan beruntunglah saya masuk 2016 itu perfect timing, benar-benar sebelum buluran di 2017 di mana Bitcoin naik dari 1.000 USD naik jadi ke 20.000 pada saat topnya. Lalu saya juga di situ kan bermulai sebagai investor dan memang belum terlalu menguasai lah. Jadi pada waktu Bitcoin anjlok di tahun 2018 dari 20.000 USD ke 3.000 USD ya, 80% drop, itu juga banyak yang saya tahan. Nah, jadi sekarang saya udah memiliki wawasan yang lebih luas karena bull market ini juga memang tidak akan selamanya. Dulu saya ngerasa, wah ini naik terus setiap hari 10%, ada koin-koin yang nggak jelas, yang sekarang udah mati. Jadi memang kalau misalnya ada investor baru masuk, terutama milenial-milenial yang nyari cuan, satu, pesan saya kalau misalnya emang udah untung, tariklah initial investment. Itu akan membuat hidup menjadi lebih tenang. Dan kedua juga memang harus melakukan due diligence. Karena pump and dump-nya harus di waktu yang tepat gitu ya? Betul, ya, maksudnya kita harus tahu lah kapan menjual dan juga kapan harus cut loss. Oke, tapi gini, karena Mas Giri udah lama di investor aset kripto, yang Mas Giri ceritakan kan lebih banyak nyeroknya gitu, itu yang senengnya, happy-nya. Tapi kapan, pernah nggak sih kehilangan dana cukup besar karena main di aset kripto? Oh ya pastinya. Berapa Mas, habisnya paling gede? Enggak, wah itu lumayan lah, lumayan bikin stres. 100 juta? Aduh, nggak bisa bilang. Tapi itu, dan itu nggak lama-lama banget loh, itu masih Maret 2020 di waktu pandemi baru mulai, Bitcoin itu kan drop 60% ke 3.200 dan saya ingat banget pada saat itu apakah mungkin ini Bitcoin ke zero, tapi karena saya udah lumayan lama berkecimpung, pada saat itu saya malah beli dan ya jadinya memang beli di saat orang-orang pada panik dan jual di saat semua orang pada euforik. Itu sih. Udah pro ya di aset kripto ya ternyata. Ya, kalau gitu nanti kita lanjutkan. Ya, nanti kita lanjutkan lagi sama Mas Giri. Saya ke Pak Sidarta. Pak, ini kan kalau di dunia ada ribuan jenis kripto ya dengan market cap pada minggu itu tanggal 25 April 2021 1,84 triliun. Tadi saya cek lagi itu 2T udah sekarang triliun gitu. Dan bagaimana Bapak Peti melakukan monitoring pencatatan transaksi kripto di Indonesia dengan situasi sekarang ini? Ya. Pertama, kami perlu memastikan bahwa pencatatan si aset kripto ini dilaksanakan secara akurat ya. Dan untuk itu tentunya sistem akuntansi dari para pedagang ini harus juga didasarkan pada standar akuntansi yang berlaku. Ya, untuk itu kami saat ini sedang mengembangkan pedoman akuntansi untuk aset kripto yang nantinya ini akan diterapkan di semua pedagang. Jadi semua pedagang ini konsisten dalam melakukan pencatatan. Ya, jadi kami perlu memastikan juga bahwa pedagang aset kripto ini juga mempunyai sistem pengendalian internal yang memadai untuk memastikan pencatatan ini dilakukan secara akurat dan tentunya juga laporan keuangannya setiap tahun harus diaudit. Nah, setelah
selain itu juga ada peran dari lembaga clearing yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan juga penyelesaian transaksi jual beli dari aset kripto. Demikian pula juga pencatatan transaksi aset kripto ini harus dipantau oleh lembaga clearing. Ya, jadi di sini ada juga lembaga clearing ini juga berfungsi melakukan pengawasan dalam aspek penyelesaian transaksi dan juga pencatatan transaksi. Nah, Bapepti sendiri itu juga kami setiap hari menerima laporan ya transaksi dari para pedagang aset kripto yang kemudian juga kami pantau kewajarannya dari sisi volume, kemudian jumlah transaksi dan juga nilai transaksi. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa kami kembangkan sistem pengawasannya ini yang ada berlapis ya. Lapis pertama ini ada pengawasan dari lembaga clearing, selain itu juga pedagang aset kriptonya ini juga harus punya sistem akuntansi yang kuat, dan kemudian juga kami akan melakukan pemantauan terhadap semua ini. Jadi mudah-mudahan sih dengan adanya regulasi yang baru ini, pencatatan transaksi aset kripto ini akan bisa dilaksanakan secara akurat. Oke, baik. Saya ke Pak Oscar. Pak Oscar, kalau dengan situasi yang sekarang ini kira-kira gimana sih tentang bid over-nya? Dilakukan oleh sesama investor lokal saja atau keluar juga? Ya, kalau kita bicara perdagangan aset kripto di pedagang kripto aset ya, misalnya di Indodax itu bid over yang ada di dalam order booknya Indodax itu cuma ada yang terjadi di Indodax saja. Jadi benar-benar cuma di lokal di Indonesia. Saya kira kalau kita mengikuti aturan yang ada di Bapepti memang seharusnya demikian sih. Jadi bukan berarti order book di luar negeri bisa di-copy masuk ke Indonesia seperti itu. Jadi benar-benar semuanya itu adalah order yang ada dibuat di lokal. Tapi kalau kemudian salah satu membernya kalau membernya melakukan perdagangan beli di Indonesia kemudian jual di luar negeri, itu kan masih oke ya, karena namanya itu perdagangan arbitrasi seperti import dan ekspor. Tapi kalau order booknya di dalam sistem exchange ya pasti cuma lokal aja. Oke, baik. Kalau gitu saya ke Mas Giri. Mas, ini tadi kalau dengar cerita kamu kayaknya sudah sangat pro bermain, tahu kapan pump and dump, meski kita tahu sekarang udah banyak ya milioner di luar negeri yang juga ikut main di kripto. Nah, kalau dari kamu sendiri apa yang bisa kamu berikan masukan gitu ke para investor yang lagi rame banget ini, terutama milenial, soal transaksi yang 24 jam ini kan juga bikin nggak tenang gitu. Apa yang bisa diberikan semacam strategi berdagang di aset kripto? Satu, menurut saya itu orang-orang yang masuk, pertama memang harus jujur dulu ke diri sendiri. Apakah memang mereka mau investasi, atau memang mereka cuma mau get rich quick aja. Karena banyak saya ingat teman-teman saya di 2017 beli masuk Bitcoin di harga mungkin 10.000 sampai 15.000 USD. Lalu padahal mereka bilangnya ini untuk long term kok 5-10 tahun. Tapi pada saat 2018 mereka jual di loss di 6.000 kalau nggak salah saya ingat. Jadi memang dari awal setlah plan yang jelas apakah memang mau untuk investasi jangka panjang, karena kan mereka kalau sebenarnya nahan dari dulu sampai sekarang mereka udah untung 4 kali lipat, 400%. Nah, kalau misalnya memang mau get rich quick atau misalnya mau mainin hanya memanfaatkan momentum bull market ini, ya udah, jadi beli sebuah aset kalau misalnya udah naik 50%, take some money off the table. Jadi ada regular taking profitnya, ada mekanismenya. Jangan sampai cuman beli dan berharap aja, karena disitulah orang-orang bisa merasakan komplasensi kayak saya dulu. Saya setiap hari naik, tiba-tiba nanti waktu udah crashnya juga nggak main-main, bisa langsung 50% dalam sehari. Iya, crashnya itu sangat signifikan sih kalau kita lihat untuk yang punya jantung lemah itu bisa jantungan kayaknya. Makasih Mas Giri telah bergabung di Business Talk, dan saudara jangan kemana-mana, kami masih akan melanjutkan diskusi ini tentang kalau investasi saham jelas ada dapat perlindungan dari BI dan juga OJK gitu. Tetapi kalau aset kripto bagaimana bentuk perlindungannya, siapa yang bertanggung jawab, kami akan segera kembali. Kita lanjutkan diskusi kita malam ini, saudara, dan sekarang telah bergabung bersama kita wartawan Sinar Kontan, Cipta Wahyana. Halo Mas Cipta. Halo, selamat malam.
Oke, kita lanjutkan nanti diskusi kita dengan Mas Cipta dari pandangan redaksional. Tapi saya ke Pak Sidarta dulu. Pak, selama ini bagaimana pengawasan dilakukan oleh Bapeti dalam mengawasi pengelolaan wallet gitu? Apalagi kita masih menunggu bursanya. Ya, Bapeti telah melakukan pengawasan ya terhadap pedagang aset kripto. Dalam hal ini terhadap 13 calon pedagang aset kripto tersebut. Pengawasannya termasuk kewajiban pelaporan yang tadi telah saya sampaikan. Selain itu juga para pedagang ini juga wajib melaporkan seluruh wallet yang dikelola. Kemudian juga setiap proses penerimaan nasabah bagi calon pedagang fisik aset kripto ini juga wajib dilakukan KYC ya, Know Your Customer, ya, untuk memastikan bahwa dana yang digunakan untuk melakukan transaksi ini berasal dari dana yang legal dan juga berasal dana juga yang digunakan untuk terorisme dan seterusnya. Jadi ini sudah mulai dilakukan juga terhadap para pedagang aset kripto ya. Jadi sudah dilakukan sejumlah pengawasan gitu terhadap ke-13 pedagang ini. Pengawasan yang selama ini apakah sudah cukup untuk melindungi investor, Pak Sidarta? Ya, jadi di sini kami memantau ya, artinya untuk dapat tanda daftar 13 pedagang ini kan juga harus memenuhi persyaratan tertentu ya. Jadi di antaranya adalah adanya integritas keuangan dan juga mereka harus bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban yang saya sampaikan tadi di muka ya. Jadi harus menyampaikan laporan setiap hari transaksi yang itu kemudian kami pantau, kemudian juga melaksanakan KYC, ya, Know Your Customer. Kemudian juga kita juga harus memastikan bahwa produk yang diperdagangkan itu adalah produk yang memang, atau aset kripto ya maksud saya, aset kripto yang diperdagangkan itu adalah yang termasuk di dalam daftar 229 aset kripto yang kami izinkan untuk diperdagangkan ya, karena kami telah melakukan seleksi ya terhadap dari 5.000-an aset kripto yang ada. Nah, yang kami nilai memenuhi kriteria untuk diperdagangkan itu hanya 229. Jadi kami juga harus pastikan bahwa ke-13 pedagang. Oke, tapi Pak, saya kembali ke topik kita di awal tadi. Sebenarnya yang selama ini bikin sulit untuk membangun bursa itu apa sih? Apakah ini berkaitan dengan alotnya diskusi dengan para pedagang misalnya? Mereka kan juga cari margin, pendapatan, dan lain segala macamnya. Saya kira sih tidak demikian ya. Artinya seperti yang juga disampaikan oleh Pak Oscar, para pedagang sendiri juga mendukung ya dengan adanya regulasi ini, karena sebenarnya juga memberikan kepastian hukum kepada para pedagang. Ya, jadi dengan adanya pengaturan ini sudah jelas status pedagang ini, kemudian juga dipastikan tadi ya dengan adanya check and balance dari berbagai lembaga. Ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat untuk melakukan perdagangan di aset kripto. Karena tadi memang yang juga sudah disinggung ya, salah satu resiko dari aset kripto ini adalah bahwa kalau asetnya ini dicuri ya, karena kan asetnya ini tidak bersifat fisik, tapi secara digital. Kan, dan untuk aset yang digital ini bisa aja kemudian dihack kan atau ada bug. Nah, ini yang kemudian juga kami pastikan agar diminimalisir ya risiko tadi asetnya. Demikian juga kalau misalnya ada yang mau membeli aset kripto, maka mereka kan harus menempatkan dananya ke pedagang. Nah, ini juga kami pastikan bahwa dananya ini aman, jangan sampai dananya hilang ya. Jadi sebagai contoh, dana yang ditempatkan oleh nasabah ini sebagian akan yang pertama harus disimpan di dalam rekening terpisah ya dari si pedagang, tidak boleh dicampur, jadi harus terpisah. Kemudian juga sebagian dananya ini juga akan disimpan di lembaga clearing gitu ya. Jadi ini beberapa mekanisme yang kami kembangkan untuk memastikan keamanan bertransaksi di aset kripto dengan regulasi dari kami. Baik, Pak Oscar, menyambung yang disampaikan oleh Pak Sidarta. Sebenarnya bagaimana cara dari Indodax menjaga independensi perdagangan, lalu kemudian bagaimana aspek perlindungan konsumen, dan apakah Anda meyakini bahwa para investor ini sudah sangat memahami risiko berinvestasi di aset kripto yang sangat fluktuatif? Ya. Salah satu hal yang dilakukan di Indodax adalah dengan cara Indodax itu tidak pernah mengambil posisi ya. Jadi kita kan sebagai menemukan antara pembeli dan penjual aset kripto. Dalam menjalankan sistem perdagangan aset kripto ini, Indodax sendiri nggak pernah mengambil posisi. Jadi kita nggak pernah mengambil posisi long ataupun short di dalam perdagangan kripto untuk menjaga independensi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memberikan terus edukasi kepada para trader di Indonesia,
kita membuat berbagai program. Salah satu programnya melalui Indodax Academy. Indodax Academy pada dasarnya memberikan edukasi kepada para trader untuk bagaimana cara melakukan trading dengan baik dan benar. Tujuannya apa? Supaya para member yang bergabung ke Indodax, mereka pada saat melakukan perdagangan, mereka tahu sebenarnya apa yang mereka beli dan apa yang mereka jual. Dan resiko-resiko apa yang ditempuh, dan tips-tips bagaimana untuk orang bisa mendapatkan profit dan menghindari kerugian. Kalau trennya di Indodax itu seperti apa sih dalam koleksi koin kripto itu sendiri? Karena apakah mereka melihat ini kan misalnya Elon lah katakan ketika dia koleksi Dogecoin dan lain segala macamnya, ini akhirnya diikuti oleh marketnya, FOMO-nya, atau mereka punya penilaian sendiri terhadap kripto? Ini kayak soalnya Mr. Elon ini suka banget kayak ngepom-pom terus tuh. Ya. Jadi kalau kita lihat tren yang ada di Indonesia itu agak berbeda dengan yang ada di internasional. Ya. Oh gitu. Tren di Indonesia itu masih cenderung mereka menyukai perdagangan jangka pendek. Oh. Jadi kalau kita lihat tipe investor atau tipe perdagangan di dunia internasional, banyak orang yang melakukan perdagangan jangka panjang. Jadi mereka membeli kripto kemudian menyimpannya untuk skala tahunan, ya, seperti yang dilakukan CEO-nya Twitter, lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat tren perdagangan yang ada di Indonesia, mereka rata-rata bisa melakukan day trading gitu. Jadi mereka bisa beli di pagi hari, menjualnya di sore hari. Atau yang mungkin agak panjang, mereka melakukannya skala mingguan. Tapi hingga saat ini kita jarang sih mendapati para trader yang di Indonesia melakukan perdagangan hanya membeli tapi tidak menjual seperti yang dilakukan Elon Musk atau yang dilakukan para orang-orang di US sana ya. Kebanyakan mereka kan membeli kemudian megangnya selama tahunan kemudian baru menjualnya sedikit pada saat terjadi kelonjakan harga yang tinggi. Oh, pump dump-nya dalam sehari gitu ya. Saya ke Mas Cipta kalau begitu. Mas Cipta, dari yang kita dengarkan bersama dari segmen 1 tadi, apa kira-kira catatan untuk para regulator, kemudian juga pedagang dan juga investor soal aset kripto? Ya, saya ke mungkin investor dulu ya, yang paling penting. Tadi kita ada dengar cerita dari Mas Giri dan juga kita tahu karakter Bitcoin atau kripto yang bisa fluktuatif. Jadi kesimpulan yang pertama adalah sebenarnya gini, Bitcoin memang menarik tapi Bitcoin tidak cocok untuk semua orang, begitu ya. Jadi mungkin untuk orang-orang yang muda yang masih bisa jantungnya kuat, oke lah bisa masuk. Tapi kalau sudah cukup berumur, apalagi misalnya jangan mencoba-coba misalnya pakai duit pensiun dan sebagainya untuk masuk sini, karena itu sangat berisiko ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin singkatnya adalah sayangi uang Anda. Sayangi uang Anda itu maksudnya kalau mau masuk dengan ada risiko seperti itu, masuknya dengan duit, ada istilah misalnya uang dingin, atau uang yang tidak terpakai. Atau kedua, bahkan free money. Free money itu artinya misalnya dari keuntungan dari jual tanah, jual saham, keuntungannya dimasukin. Jadi dalam konteks portofolio mungkin fungsinya menjadi booster ya. Lalu sayangi uang Anda itu juga berarti, ya kalau masuk mungkin nggak harus langsung banyak. Satu kaki dulu istilahnya, jangan masuk 2 kaki langsung tenggelam nanti. Lalu yang lain ya sebenarnya harus mengerjakan risetnya seperti Mas Giri tadi sampaikan, istilahnya tuh seperti hanya di saham ya, rumus read, research, dan invest itu harus dilakukan. Dengan begitu tahu apa yang Anda beli, bagaimana naik turunnya, kapan beli, kapan jual, itu menjadi tahu. Jadi tidak hanya sekedar ikut-ikutan, karena pada akhirnya kalau rugi Anda yang nanggung, kalau untung Anda yang menerima. Jadi bukan orang-orang yang mempengaruhi Anda yang akan menerima keuntungan atau menikmati kerugian. Yang kedua, untuk para pedagang ya, sebenarnya pesannya atau catatan kita adalah, ya memang ini lagi booming, tapi jangan terlalu asik hanya mengurus onboarding atau rekrut saja, tapi edukasi itu juga penting. Kalau kita lihat misalnya dalam iklan-iklan, mungkin porsi peringatan risiko itu masih sangat kecil. Saya lihat ada di bintang gitu kecil. Nah, mungkin harus semakin diingatkan lagi supaya orang juga aware dan pada akhirnya nanti pedagang tidak disalahkan gitu ya. Yang terakhir juga bersama dengan pemain lain harus terus-menerus dengan pedagang lain meningkatkan standar supaya best practice ini tercipta gitu lah. Lalu yang terakhir untuk regulator, Bapak Peti, konteks regulator ada 2 sebenarnya. 1, mencegah kriminalitas. Dalam hari ini kita tahu bahwa harus ada pengawasan supaya menghindari pencucian uang, lalu untuk penyalahgunaan dana terorisme, lalu juga mungkin penipuan, misalnya mengambil, karena ini ada praktek pengumpulan dana ya, itu 1. Yang kedua sebenarnya aspeknya adalah aspek perlindungan dari investor. Kenapa? Karena mengatur itu kan bisa berarti mengatur siapa yang boleh berdagang,
bagaimana cara berdagangnya. Lalu yang kedua ada aspek juga penegakan. Jadi harus jelas kalau memang ada yang melanggar ya harus diberi sanksi. Jadi law enforcement-nya harus jelas gitu. Yang ketiga dalam hal terkait dengan pengaturan juga ada sisi edukasi. Jadi Bapepti menurut saya juga harus aktif turut dalam program-program atau bahkan memimpin ya edukasi kepada masyarakat tentang plus tapi juga minusnya atau risikonya cryptocurrency ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Cipta. Saya minta respon dari pedagang dan juga Pak Sidarta, singkat saja. Anda meresponnya bagaimana? Pak Sidarta dulu. Oke, ya jadi benar apa yang tadi disampaikan ya, bahwa untuk berinvestasi di aset kripto, Anda harus pelajari dulu ya, apa itu aset kripto dan juga risiko yang terkait dengan aset kripto. Dan bahwa dalam investasi di aset kripto pastikan menggunakan dana yang lebih ya, jadi dana yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari. Yang juga penting adalah Anda harus melakukan diversifikasi, jangan tempatkan uang Anda semuanya di aset kripto. Harus melakukan diversifikasi, ada di investasi yang lain, apakah di surat berharga ataupun di properti dan yang lain-lainnya. Yang berikutnya, ya, investasinya harus cerdas ya. Jadi artinya pastikan, sekali lagi pastikan hanya membeli dari pedagang yang legal, yang sudah memperoleh izin dari Bapepti, dan kemudian pastikan hanya melakukan perdagangan di aset kripto yang sudah termasuk dalam daftar di Bapepti. Jadi itu yang saya tekan. Tapi Pak, ini para pedagang kripto masih disebut calon. Nah itu sebenarnya maksudnya apa sih Pak? Ya, jadi memang saat ini yang 13 pedagang ini masuk, kami sebut masih sebagai calon, dan untuk dapat memperoleh calon dan juga dapat tanda daftar ini juga sudah ada kriterianya. Ya, jadi ada kriterianya tadi seperti juga ada harus mempunyai modal ya, dari sisi keuangannya harus mempunyai modal minimum 25 miliar. Jadi kamu harus pastikan mereka ini dari sisi keuangannya kondisinya kuat. Dan juga ada beberapa persyaratan lainnya. Nah setelah itu, setelah kelembagaan bursa, lembaga clearing, dan depositorinya telah terbentuk, maka kemudian para pedagang aset kripto ini akan diproses untuk memperoleh persetujuan dengan persyaratan yang lebih ketat. Ya, antara lain misalnya dari sisi modal harus minimum 50 miliar, kemudian sistemnya ini siap diaudit, ada ISO-nya ya, memiliki ISO 7001, ada tenaga ahlinya, dan berbagai persyaratan lainnya. Ya, jadi nanti setelah lembaga-lembaga ini siap, para pedagang ini juga akan kami proses ya untuk memperoleh persetujuan dan nanti tidak ada lagi kata calon. Oke, baik. Kalau begitu Pak Oscar siap ya dengan sejumlah aturan yang sudah disampaikan oleh Bapepti gitu ya, kalau nanti bursanya dibentuk. Baik, Pak, ini kalau kita lihat kan baru-baru ini yang cukup menggemparkan juga ketika bos dari Todex itu kabur ya, yang di Turki itu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus tersebut? Pak Oscar, sorry. Baik. Jadi kalau kita, makanya kalau kita melihat aturan daripada yang dibuat oleh Kepala Bapepti, aturan itu kan memang ditujukan untuk mencegah hal seperti yang terjadi di Turki ya. Jadi kita lihat bagaimana aturan di Indonesia itu menurut saya luar biasa sih. Berusaha untuk mengatur kripto dengan cara memecahkan menjadi 4 bagian. Yang satu berfungsi sebagai monitoring, yaitu bursa berjangkanya. Yang satu berfungsi sebagai penyimpan kriptonya, yaitu tempat penyimpanan kriptonya. Yang satu berfungsi untuk menyimpan rupiahnya, ya, clearingnya, ya. Yang kemudian yang keempat adalah yang berfungsi untuk tujuan marketingnya, yaitu pedagang kripto asetnya. Saya percaya dengan adanya aturan yang dibuat oleh Bapepti ini, ya, ini aturan yang menurut saya sangat spesial, sehingga akan bertujuan untuk melindungi masyarakat. Ya. Jadi kalau ditanya pendapat saya pribadi, saya sangat mendukung dari aturan Bapepti ini. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita, saudara. Jangan kemana-mana, karena sebenarnya ada 226 aset kripto di Indonesia. Bagaimana mengenali koin yang unggul, demam boleh, tapi bagaimana agar tak mabuk kepayang. Kami masih akan segera kembali. Saudara, kita lanjutkan dialog kita. Ini tampaknya pertanyaan yang sangat dinanti-nanti oleh para investor aset kripto. Pak Oscar, kira-kira bagaimana mengenali aset kripto yang unggul? Lalu kemudian, apa sih sebenarnya dari investor ketika mereka ingin mengoleksi aset kripto? Ya, salah satu cara untuk mengenali aset kripto yang unggul itu melalui market cap-nya. Jadi kita bisa melihat nilai kapitalisasi daripada kripto tersebut.
Karena semakin besar kapitalisasinya, itu artinya semakin besar perdagangan kripto itu. Ya. Yang kedua, kita harus bisa melihat fundamental daripada project kripto itu. Ya. Jadi kita perlu mengetahui di luar sana banyak sekali project blockchain ya. Nah, dari sekian banyak project blockchain itu ada beberapa project yang sebenarnya nggak terlalu valid gitu. Jadi secara fundamental nggak terlalu bagus. Nah, untuk project-project yang seperti itu ada banyak investor berhati-hati sih. Biarpun nilainya mungkin bergerak sangat bagus, tapi bukan berarti secara jangka panjang akan memiliki prospek. Kita bisa melihat dari sejarah Indodax berdiri tahun 2013 hingga sekarang, kita itu sempat melakukan delisting beberapa project yang ternyata secara fundamental nggak bagus dan sehingga pada akhirnya berakibat trader yang mendukung project itu akhirnya nggak baik juga gitu. Jadi fundamental project itu sangat penting untuk dilihat. Berarti tidak disarankan untuk mengoleksi aset kripto meski kita tahu harganya tinggi tapi projectnya itu nggak jelas ya? Betul, jadi kita harus mengetahui fundamentalnya dulu ya. Setelah fundamentalnya tahu, terus kemudian kapitalisasi marketnya memang besar, nah itu project yang bisa kita koleksi untuk jangka panjang. Tapi kalau kita lihat, meski kalau kita lihat trennya itu ada loh aset kripto yang nggak jelas projectnya, tapi ternyata harganya naik terus tuh. Betul, contohnya itu Dogecoin ya. Iya. Dogecoin itu kan fundamentalnya nggak jelas ya. Nah, kalau kita bicara hal seperti itu biasanya orang melakukannya untuk perdagangan jangka pendek ya, karena benar-benar cuma memanfaatkan prinsip supply and demand di mana terjadi hype ledakan demand, kemudian kita mengikuti harganya kemudian menjadi profit kan. Nah, cuma kalau secara jangka panjang bermain seperti itu agak ngeri-ngeri sedap gitu kata orang. Iya, ngeri-ngeri sedap. Ya, yang mau nekat aja ya lah ke situ ya. Saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, sebenarnya apa sih keterdesakan kita untuk segera memiliki bursa? Ya, tadi sebenarnya sudah banyak diulas ya. Artinya kalau kita punya ekosistem bursa yang penuh, itu mestinya peristiwa seperti yang di Turki, di Todex itu tidak terjadi. Karena yaitu ada pemisahan wallet, di rekening yang terpisah, lalu aset kriptonya sendiri juga terpisah di lembaga penyimpanan terpisah, sebagian disimpan di sana. Jadi kalau ada problem di pedagangnya, itu uang kita dan juga aset kita, investor itu tidak ikut hilang, tidak ikut kabur gitu loh. Tapi itu jadi yang mendesak itu, karena begitu ada ekosistemnya lengkap, kemudian ada selain ada kepastian hukum, juga pelindungan investor menjadi lebih kuat. Nah, mungkin catatan kita adalah sementara ini belum ada bursa, artinya sekarang ada 4 juta lebih investor, ada nilai transaksi sekian triliun, ini benar-benar istilahnya kita pasrah nih, dua tangan kita ke para pedagang. Jadi di sini para pedagang memikul tanggung jawab yang besar untuk dalam sementara waktu itu sebelum ada bursa yang lengkap untuk menerapkan ya prudensial atau praktek yang disiplin, benar-benar melindungi nasabah ya dalam hal ini. Dan ya tentu saja ya ini goodwill lagi, jadi harus ada goodwill yang baik. Selain dari Bapepti juga pengawasannya harus ekstra ketat, karena ya itu tadi sekali lagi untuk sementara ini benar-benar investor itu memasrahkan walletnya ada di pedagang, asetnya juga ada di pedagang. Nah, jadi itu catatan kita juga. Oke, baik. Terima kasih Mas Cipta. Pertanyaan terakhir saya ke Pak Sidarta. Pak Sidarta, sekarang kan itu aset kripto masih sebagai komoditas perdagangan saja. Tapi kan kita lihat sekarang perkembangannya sudah dijadikan alat tukar. Misalnya beli Tesla, transaksi di e-commerce. Nah, sejauh ini bagaimana koordinasi Bapepti dengan Bank Indonesia terkait dengan perkembangan fungsi dari kripto ini? Ya, memang dari awal kami selalu berkoordinasi ya dengan Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan, dan juga bahkan pada tahun 2018 ya memang ada kesepakatan ya dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko bidang perekonomian yang menyatakan pada dasarnya bahwa pengaturan mengenai perdagangan aset kripto ini itu akan dilaksanakan oleh Bapepti ya, Kementerian Perdagangan. Kemudian juga kesepakatannya adalah bahwa aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun hanya digunakan sebagai alat investasi ya. Jadi kita hanya bisa beli aset kripto, kemudian disimpan dan kemudian dijual kembali gitu ya. Jadi tidak bisa aset kripto kita beli kemudian digunakan untuk membeli aset lain. Nah, itu artinya sudah digunakan sebagai alat pembayaran kan. Jadi itu telah ditegaskan gitu ya dalam kesepakatan tersebut. Investasi yang nantinya juga rencananya akan dikenakan pajak ya Pak? Ya, jadi namanya juga usaha ya, usaha dimanapun itu tentunya untuk
pada ketentuan yang berlaku terkait dengan peraturan perpajakan. Ya, kalau misalnya belum ada aturan khusus, tentunya akan mengikuti aturan yang saat ini berlaku. Jadi seperti misalnya untuk pajak penghasilan, selama belum ada pengaturan mengenai pajak final, ya tentunya akan tunduk pada undang-undang dari pajak penghasilan, di mana ini akan tergantung pada capital gain-nya, kan? Capital gain-nya berapa, itu yang kemudian akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Namun tentunya terbuka kemungkinan juga seperti halnya misalnya transaksi di pasar modal di mana dikenakan pajak final, ini bisa juga dikenakan untuk transaksi aset kripto. Tapi saat ini memang itu belum dilaksanakan. Ya kedepannya tentunya kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan ya untuk kemudian menjajaki kemungkinan tadi alternatif yang saya sebutkan. Baik. Terima kasih Pak Sidarta telah bergabung di Business Talk. Pak Oscar, Mas Cipta, masih banyak yang ingin diskusikan tapi durasinya kurang. Ini semacam seminar mahal untuk semua para investor kripto, tetapi yang jelas saudara pesannya adalah Anda cinta sama kripto boleh, begitu ya, mau koleksi boleh, tapi pastikan uangnya uang dingin. Yang jelas jangan keterlaluan mabuk kepayangnya, karena kalau lagi rugi nanti pusing sendiri, ditinggal lagi cinta-cintanya itu menyakitkan. Kalau begitu saya masih Tarigan menutup acara kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di Business Talk Selasa depan. Sampai jumpa.